Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswiku yang berbahagia, rekan-rekan dan pemirsa yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan tentang galau. Apa itu galau? Apa pengertian dari galau? Dan seluk-beluk tentang galau ini sendiri. Galau pada awal mulanya itu adalah singkatan dari gelisah antara lanjut atau udahan. Nah, disingkat galau. Ini awal mula muncul kata galau. Ini dari para muda-mudi ya, pada zaman now katanya, zaman sekarang. Yaitu merupakan sifat orang yang bimbang untuk menentukan satu hubungan ya. Jadi antara mau lanjut hubungannya atau mau putus ya, udahan ya, dengan pasangannya atau dengan mungkin bisa dikatakan pacarnya. Kemudian arti galau ini pada masa kini terlepas dari definisi yang diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu mengandung dua arti ya. Pertama adalah sebuah perasaan yang mengungkapkan rasa bingung seperti dihadapkan dengan dua pilihan. Contoh, aku galau mau pilih misalnya Betty atau Susi ya, yang akan jadi pasangan aku ya. Dua-duanya sama-sama cantiknya, dua-duanya sama-sama baiknya. Jadi bagaimana saya harus memilih? Nah, ini namanya galau atau bimbang. Galau di dalam kalimat tersebut ya, mengandung makna bimbang atau bingung ya. Kemudian galau yang kedua pada masa sekarang itu bisa diartikan sebagai ungkapan rasa di mana satu harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi atau kenyataan yang didapatkan, seperti putus cinta ya, atau kasih yang tak sampai. Ini akhirnya menimbulkan galau. Jadi orang putus cinta, orang yang ditolak cintanya, nah ini akan menimbulkan galau pada masa sekarang itu bisa dikatakan galau juga. Ya. Kemudian saya akan coba berikan kalimat yang menggunakan kata galau. Aku galau baru kemarin putus sama dia. Nah ini karena putus cinta. Aku galau, dia nggak paham, dia nggak peka kalau aku suka sama dia. Ini gimana? Nah ini juga galau pada zaman sekarang. Jadi, gimana ya? Padahal aku sudah sangat mencintainya, sudah sangat memperhatikannya, sudah memperlihatkan kasih sayang sama dia. Tapi dianya kok nggak paham, dianya nggak peka. Ini gimana ya? Nah ini juga merupakan galau pada zaman sekarang. Ya. Kemudian kata-kata galau yang paling menyentuh biasanya menunjukkan perasaan terdalam seseorang. Perasaan seseorang yang kita sayang kemudian pergi meninggalkan kita, atau saat kita ditolak oleh seseorang yang kita cintai, dan ini tentunya akan sangat membuat kita sedih ya kan. Nah, perasaan sedih yang tidak tertahankan ini dapat membuat kita tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ya, atau bertemu orang lain ya. Atau mungkin kita ya, atau sebagian dari kita sampai-sampai malas untuk makan ya, malas untuk bergerak ya, mager ya, mengurung diri di kamar dan sebagainya. Ini kesedihan-kesedihan yang diakibatkan oleh galau, perasaan galau ya. Dan bahkan sering juga seseorang itu tidak tahu kemana harus mencurahkan, kemana harus curhat segala unek-uneknya, segala perasaannya kepada orang lain ya. Kepada siapa kita akan curhat ya. Bukan ke Mama Dedeh, maksudnya curhat yang
orang per orang ya, misalnya dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, ini mau mencurhatkan perasaan kita tapi kita tidak mampu menyatakannya karena mungkin malu atau mungkin bagaimana ya, nanti dianggapnya saya bagaimana lah gitu. Ini hal-hal yang akhirnya membuat kegalauan makin menjadi-jadi ya. Kemudian kata-kata galau paling menyentuh mungkin bisa mewakili perasaan dari orang-orang yang pernah mengalaminya ya. Kita harus ingat bahwa untuk move on ya, atau bangkit kembali dari rasa galau ini, setidaknya kita harus tahu bahwa orang lain pun pernah mengalami rasa galau, terlebih orang lain yang akan kita curhatkan ya. Dan kita harus bangkit ya, move on untuk menjalankan kehidupan baru. Ini tidak boleh galau ini terus menerus ada di dalam hati atau perasaan kita. Ini berbahaya untuk aktivitas kita berikutnya. Kemudian saya coba memberikan kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang menyatakan rasa kegalauan ya. Dan mudah-mudahan bisa membuat baper mahasiswa-mahasiswi kita ya, rekan-rekan dan pemirsa. Saya ambil beberapa dari orang-orang yang terkenal atau dari beberapa novel, short story ya. Misalnya begini. Yang pertama, melanjutkan hidup kembali itu mudah. Yang sulit adalah meninggalkan masa lalu. Nah, ini pernah dinyatakan di beberapa short story dan tidak ada catatannya ini mula-mulanya dikatakan oleh siapa, atau bisa katakan kita anonimus ya. Kemudian yang kedua, biarkan air matamu mengalir. Biarkan air matamu membasahi jiwamu. Biarkan tercurahkan semua hingga kegalauan hatimu tuntas selesai. Ini dari seorang penulis yang namanya Ellen Matthew. Kemudian yang ketiga, aku tidak tahu apa itu cinta sampai akhirnya aku bertemu denganmu. Namun saat itu juga aku tahu bagaimana rasanya patah hati denganmu. Nah, ini juga ada di dalam sebuah short story ya. Kemudian saya lanjutkan untuk kalimat-kalimat galau yang mudah-mudahan bikin mahasiswa-mahasiswi baper ya. Lagi dan lagi kau aku maafkan. Aku maafkan lagi. Lagi dan lagi aku maafkan. Nah, ini ditulis oleh Firsa Besari. Kemudian kita lanjut pada kalimat yang mudah-mudahan membuat saudara-saudara sekalian baper. Kamu benar-benar mencintai seseorang ketika kamu tidak bisa membencinya meskipun ia telah menyakitimu. Ya, betapa rasanya itu, ya, betapa rasa galau itu, ya kan? Kemudian kalimat berikutnya, hilangmu kini tak lagi menarik perhatianku. Sebab aku sadar, harusnya jika kau sayang, yang kau pilih adalah pulang. Yang kau pilih adalah kembali kepadaku. Bukan malah menghilang, menjauh. Nah, ini ditulis oleh Boy Chandra. Kemudian kalimat berikutnya yang menyatakan kegalauan, ada kesadaran dalam diamku, ada penghargaan dalam teriakku, tapi tetap saja ada yang pergi meninggalkanku. Tidak lain adalah dirimu yang sangat aku sayangi. Nah, ini juga ditulis oleh seseorang dalam
sebuah short story, dan itu tidak disebutkan mula-mulanya oleh siapa. Berikutnya kita ambil dari kalimat yang ditulis oleh Flip. Begini dia tulis: tiba-tiba aku merasa tidak nyaman berada dimanapun. Entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu di mall. Dan aku pun merasa orang-orang di sekitarku menjadi orang asing. Bahkan aku merasa sangat asing dengan diriku sendiri. Apalagi ketika melihat ada bayangmu di sisiku. Nah, ini ditulis oleh Flip, ya. Ini sangat menyedihkan. Berarti Flip itu pernah merasakan kegalauan, merasakan patah hati yang sejadi-jadinya. Mungkin begitu akhirnya bisa mampu menulis kegalauan yang begitu dalam, ya. Kemudian berikutnya ditulis oleh Betty Davis. Kebahagiaan itu karena cinta hanya berlangsung sekejap saja. Namun kekecewaan karena cinta berlangsung selama-lamanya. Nah, ini ditulis oleh Betty Davis karena mungkin Betty Davis itu sulit untuk move on, ya, setelah dia itu patah hati. Jadi galaunya galau yang menjadi-jadi. Kemudian berikutnya, kalaupun aku jatuh cinta dengan orang lain, perasaan itu tidak akan pernah sama ketika aku mencintai. Nah, ini yang saya tulis 10 kalimat, ya. Mudah-mudahan bisa membuat pemirsa, rekan-rekan dan mahasiswa-mahasiswi ikut merasakan kegalauan yang ditulis oleh para penulisnya. Saya coba menghadirkan kalimat-kalimat yang menyatakan kegalauan dan mudah-mudahan menyentuh perasaan kita, ya. Dan mungkin bisa membuat pemirsa dan mahasiswa-mahasiswi serta rekan-rekan ikut sedih. Kamu tidak hanya menduakanku, tapi kita loh. Kamu tidak hanya menghancurkan hatiku, tapi merusak masa depan kita nantinya. Nah, ini kegalauan, tapi kegalauan yang jenius, ya. Tapi juga sedih, ya. Mungkin ini sudah akan menikah, ya, atau sudah lamaran, ya. Seperti kemarin-kemarin ada di TV, habis menikah langsung talak. Ini menjadi ramai, ya, dan menjadi viral. Kemudian berikutnya adalah karena pernah dicintai olehmu, aku jadi tidak bisa merasakan cinta orang lain. Ini dari novel yang judulnya You Are the Apple of My Eyes, ya. Kemudian kalimat kegalauan lain yang mudah-mudahan bisa menyentuh perasaan pemirsa, rekan-rekan dan mahasiswa. Sampai detik ini kamu masih menjadi alasan kenapa hatiku belum mau menerima yang lain. Kenapa hatiku belum mau menerima siapapun. Tiada mungkin aku terobati derita karena patah hati ini, kecuali ia mau kembali untuk hidup bersamaku lagi. Nah, ini saya kutip dari lagunya Rhoma Irama yang judulnya adalah Patah Hati, ya. Dan saya suka dengan lagu-lagu Rhoma Irama, ya. Kemudian kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Kepedihan cinta adalah kepedihan dalam hidup.
dan kepedihan itu adalah luka yang abadi. Nah, ini ditulis oleh Maureen Davey. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke kalimat galau berikutnya. Aku pernah memiliki seseorang yang benar-benar membuatku merasa berarti. Namun, sekarang ia telah pergi dan aku kehilangan arah. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Tidak ada lagi yang cukup berarti buatku. Nah, ini ditulis oleh seorang penulis Jepang yang namanya adalah Suzuki Ranata, atau dikenal di novel-novel beliau Ranata Suzuki. Kemudian saya kutip kalimat yang lain. Mungkin kita sepenggal kisah yang lupa ditamatkan oleh penulisnya, lalu terkubur waktu hingga membuat tokoh utamanya terjebak pada sebuah kenangan. Halus, tapi dalam hati kita, aduh ya. Padahal itu sudah menjadi tokoh utama ya, dua pasang itu. Namun penulisnya membuat sepasang tokoh utama itu hanya sebagai kenangan belaka. Ya. Kemudian berikutnya, aku ingin mengatakan bahwa aku merindukanmu. Namun itu tidak akan mengubah apapun. Jadi aku hanya memendamnya dan berpura-pura tidak merindukanmu. Kita lanjutkan. Sekeras apapun aku berlari dari kenyataan, sekeras apapun aku berlari dari takdir, sekeras apapun aku mencari jawaban dari semua pertanyaan ini, jawaban dari semua yang aku pikirkan tentang dirimu, cuma ada satu, yaitu kamu sendiri. Hanya aku yang terlambat tahu bahwa hatiku memang punya jawaban adalah dirimu. Berikut ini saya kutip kata-kata galau yang mudah-mudahan penuh makna. Pertama, jangan buat aku terlalu berharap jika kamu tidak menginginkanku. Kemudian yang kedua, semakin punggungku diterpa hujan, semakin bayangmu terngiang-ngiang, dan semakin dalam kau capik hati ini secara diam-diam. Nah, ini mahasiswa-mahasiswaku ya, coba artikan ya gaya bahasa ini ya. Kemudian yang ketiga, semakin tajam doa menyirami sanubari, maka semakin deras tetesan air mata yang bernada. Lanjut ya. Luka terdalam adalah ketika kamu tak mampu melihat dengan mata, dan kesedihan terpendam adalah ketika kamu tak mampu mengucapkan dengan kata-kata tentang diriku. Berikutnya, ada waktu untuk berharap dan ada waktu untuk berhenti. Ada masa untuk memperjuangkan, namun ada juga untuk mengikhlaskan. Nah, ini
kata-kata yang penuh makna ya. Mungkin ada perempuan atau juga laki-laki yang memang mengalami kesedihan yang mendalam karena patah hati ya, atau mungkin tahu bahwa pasangannya itu dengan orang lain ya, maka kata-katanya itu yang elegan seperti itu, penuh makna. Ada waktu untuk berharap, ada waktu untuk berhenti, ada masa untuk memperjuangkan, namun juga ada masa untuk mengikhlaskan. Nah ini, jadi elegan ya, tanpa harus menangis di hadapannya. Menangisnya itu nanti aja di kamar sejadi-jadinya. Ini biasanya dilakukan oleh perempuan ya. Ya hebat ya di depan laki-lakinya, tapi nanti kalau udah pulang menangisnya sejadi-jadi, kamarnya ditutup ya, kemudian pintunya dibanting ya, langsung tutupan bantal guling ya, seperti itu mungkin terjadi juga pada mahasiswiku dan pemirsa sekalian. Kemudian berikutnya, padahal hujan belum sempat menyambangi bumi, namun rintik-rintiknya telah membasahi pipi hingga menusuk ke relung hati. Wah, ini sangat bermakna ya, penuh makna. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu sudah merasakan sedihnya. Padahal hujan belum jadi. Padahal patah hati itu belum terjadi, tapi kita sudah merasakan ada satu tanda-tanda bahwa pasangan kita, pacar kita, kekasih kita itu akan meninggalkan kita atau berpaling dari kita. Itu bisa saudara ungkapkan secara elegan ya, seperti itu. Kemudian saya tambahkan, ibarat bulan yang tak pernah meninggalkan bumi, bintang pun tak pernah meninggalkan langit, begitu juga diriku yang tidak akan pernah meninggalkan kenangan. Nah, ini cukup elegan ya, tanpa tangis menangis ya. Namun ini sebuah, silahkan ya mahasiswa-mahasiswiku, ini berarti apa? Simil atau metafor ya. Ingat ya, ini pakai ibarat. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke ungkapan yang mudah-mudahan membuat kita merasa bahwa ini ungkapan kegalauan yang penuh makna. Mencintaimu dalam waktu yang lama, tentu aku bisa. Namun kehilanganmu sebentar saja, sungguh sangat berat rasanya. Nah, ini adalah ungkapan kegalauan ya, karena kita sungguh sangat mencintai, sungguh sangat mengasihi kekasih kita atau pasangan kita atau kecintaan kita ya. Saya tambahkan ada beberapa lagi. Aku tak mungkin menyesali perkenalan ini, namun yang aku sesalkan, kenapa sih terlalu awal untuk mengenal kata berpisah. Nah, ini saya ambil dari sebuah tulisan di short story, di cerita pendek, cerpen, dan saya lupa ya cerpennya apa, jadi sudahlah saya tidak tulis penulisnya. Kemudian yang terakhir, ada rasa jenuh saat bertahan, namun juga ada sakit saat
meninggalkan. Ini mudah-mudahan bisa membuat kita menyampaikan secara elegan, ya, ketika kita merasakan kegalauan. Silahkan mahasiswa-mahasiswiku, rekan-rekan dan pemirsa, mana sih ungkapan kegalauan yang kalian sukai? Ya, silahkan pilih. Ya, apakah kegalauan yang menunjukkan kesedihan yang mendalam, ataukah saudara akan pilih kegalauan yang bisa membuat rasa sedih, ataukah kegalauan yang elegan, yang penuh makna, tapi sangat menyentuh, menembak, menusuk ke dalam hati dan pikiran orang yang kita tuju. Ya, terima kasih. Itu saja tentang galau dan ungkapan-ungkapan galau pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada komen, tulis komen di bawah. Subscribe, like, and share. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.